Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Emania Sintanio, NIM 1810021, kelas 4A jurusan akuntansi. Di sini saya akan membahas soal mengenai penjualan konsinyasi dari perusahaan manufaktur Nelba dan perusahaan manufaktur Best Value. Dari soal yang diberikan itu diketahui bahwa perusahaan Nelba ini melakukan pengiriman barang dagang seharga 40.000 dengan besarnya biaya pengirimannya itu sebesar 3.500. Sedangkan untuk base value-nya itu dia melakukan pembayaran untuk biaya iklannya itu sebesar 2.500 dan 2/3 dari barang dagangnya itu dijual dengan harga 50.000. Adapun besar komisinya itu sebesar 10%. Yang diminta adalah buatlah ayat jurnal untuk perusahaan Nelba dan perusahaan Best Value serta perhitungannya. Yang pertama itu kita lihat jurnal untuk perusahaan Nelba. Di sini yang pertama itu ada pengiriman barang dagang. Untuk pengiriman barang dagang di sini itu jurnalnya itu barang dagang konsinyasi pada persediaan barang jadi. Itu sebesar 40.000 untuk barang dagang konsinyasi di debit dan 40.000 untuk persediaan barang jadi di kredit. Yang kedua itu ada pembayaran biaya kargo penerima. Itu jurnalnya itu barang dagang konsinyasi pada kas. Itu sebesar 3.500 untuk barang dagang konsinyasi di debit dan 3.500 untuk kas di kredit. Lalu yang berikutnya ada pembayaran biaya iklan. Untuk perusahaan Nelba itu dia tidak melakukan pembayaran iklan, jadi tidak ada ayat jurnal. Lalu untuk penjualan barang dagang konsinyasi itu perusahaan Nelba juga tidak melakukan penjualan barang dagang konsinyasi sehingga tidak ada ayat jurnal. Lalu yang berikutnya pemberitahuan penjualan dan beban serta jumlah terutang. Untuk jurnalnya itu ada kas, beban iklan dan beban komisi di debit pada pendapatan penjualan konsinyasi di kredit. Untuk kas itu besarnya kas itu sebesar 42.500, untuk beban iklannya itu sebesar 2.500 dan untuk beban komisinya itu sebesar 5.000. Untuk pendapatan penjualan konsinyasinya itu sebesar 50.000. Mengapa kasnya itu 42.000? 42.000 itu didapat dari didapat dari 2/3 barang dagang yang dijual itu yang seharga 50.000 dikurangi dengan beban iklannya 2.500 dikurangi dengan beban komisinya itu 5.000. Beban komisinya ini mengapa 5.000? Itu didapat dari 2/3 barang dagang yang dijual dengan harga 50.000 dikalikan dengan beban komisinya itu 10%. Jadi hasilnya itu 50.000 untuk pendapatan penjualan konsinyasi. Lalu yang terakhir itu ada penyesuaian persediaan barang dagang konsinyasi berdasarkan biaya penjualan. Itu jurnalnya itu beban pokok penjualan pada persediaan barang dagang konsinyasi. Itu sebesar 29.000 untuk beban pokok penjualan di debit dan 29.000 untuk persediaan barang dagang konsinyasi di kredit. 29.000 ini didapat dari 2/3 barang dagang yang dijual dikalikan dengan 40.000 ditambah dengan 3.500 yang merupakan biaya pengiriman, itu hasilnya itu 29.000. Lalu yang kedua kita lihat jurnal untuk perusahaan Best Value. Jadi yang pertama itu untuk pengiriman barang. Untuk pengiriman barang di sini untuk perusahaan Best Value itu dia tidak ada jurnal karena dia tidak melakukan pengiriman barang melainkan dia melakukan penjualan barang. Lalu yang untuk pembayaran biaya kargo pun tidak ada jurnal. Tidak ada jurnal karena tidak ada biaya pengirimannya. Lalu yang ketiga itu pembayaran biaya iklan karena perusahaan Best Value yang melakukan pembayaran untuk biaya iklannya. Jadi jurnalnya itu piutang dari pengirim pada kas itu sebesar 2.500 untuk piutang dari pengirim di debit dan 2.500 untuk kas di kredit. Lalu yang berikut adalah ada penjualan barang dagang konsinyasi. Itu jurnalnya adalah kas pada utang dari pengirim. Itu sebesar 50.000 untuk kas di debit dan 50.000 untuk utang dagang dari pengirim di kredit. Lalu untuk pemberitahuan penjualan dan beban serta jumlah terutang itu jurnalnya itu ada utang kepada pengirim pada piutang dari pengirim, pendapatan komisi dan kas. Untuk utang kepada pengirimnya itu sebesar 50.000 di debit,
piutang dari pengirim itu 2.500 dikredit, pendapatan komisinya itu 5.000 dikredit, dan kasnya itu 42.500. Itu perhitungannya itu sama dengan perusahaan Nelba, tetapi jurnalnya itu sedikit berbeda. Lalu yang terakhir ada penyesuaian persediaan barang dagang konsinyasi berdasarkan biaya penjualan. Itu untuk perusahaan base value itu tidak ada ayat jurnalnya. Jadi baik, sekian penjelasan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf jika ada banyak kekurangannya. Terima kasih.